Ya, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih buat tim PPW yang boleh memimpin kita dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu diberkati dengan PPW yang ada. Mari kita bangun tata Tuhan di sini lebih besar lagi. Amin saudara. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan bawa satu tema sharing dengan Bapak Ibu sekalian dengan judulnya contentment ya, atau berpuas hati. Dalam bahasa Indonesia bakunya, kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya itu kira-kira katanya cukup. Gitu loh. Cukup. Ini sebuah nasihat yang diberikan oleh seorang Rasul Paulus. Mari kita baca dulu ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Filipi 4 ayat 11-13 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini seorang rasul yang sangat luar biasa sekali di Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab Perjanjian Baru itu sebagian besar kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Walaupun dia seorang rasul yang terakhir bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia adalah rasul yang paling berpengaruh pada saat itu. Dan dia sudah mengalami berbagai hal dalam kehidupannya. Dikatakan dalam hal kenyang, dalam hal lapar, dalam hal sengsara, dalam hal bahagia, semua dia sudah alami. Dan dia berkata bahwa aku dapat menanggung segala sesuatu ini di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, makanya muncullah kata puas hati. Puas hati itu dengan puas diri berbeda ya saudara ya. Seringkali yang kita temukan itu adalah berpuas diri. Berpuas diri itu adalah merasa nyaman dengan kondisi keadaannya, tapi tidak melakukan apa-apa. Atau tidak mau mengalami hal yang sulit, cuman maunya ketemu hal yang menyenangkan saja. Kalau berpuas hati adalah orang yang sudah melewati berbagai situasi, kaya, miskin, kurang kaya, lapar, kenyang, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan dia bisa berkata dalam dirinya kepada Tuhan, aku sudah merasa puas dengan hidupku. Aku cukup dengan hidupku sehingga aku bisa mengucap syukur kepada Bapa di sorga dalam segala keadaan. Mari kita coba cek hari ini, apakah hari-hari ini kita bisa banyak mengucap syukur sama Tuhan? Atau kita lebih banyak bergerutu dengan Tuhan, bersungut-sungut, atau banyak protes sama Tuhan, kenapa ini, dan segala macam. Atau hari ini kita bilang, Tuhan, aku tahu semua ini aku dapat lewati karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Nah untuk lebih jauh kita akan lihat dulu pengertian daripada berpuas hati. Ini saya ambil dari pengertian yang dikeluarkan oleh Institute in Basic Life Principle. Ini tempat di mana saya belajar mengenai tentang karakter Kristus. Karakter Kristus cuma satu, yaitu kasih. Allah itu adalah kasih. Tapi kasih itu bisa dijabarkan dengan berbagai macam pengertian saudara. Ya, salah satunya berpuas hati itu juga memiliki kasih. Dikatakan demikian, berpuas hati itu artinya menyadari bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk kebahagiaan saya sekarang dan di masa depan. Perhatikan, Allah sudah menyediakan segala hal yang saya perlukan untuk kebahagiaan saya, yang saya butuhkan hari ini dan masa depan. Jadi Alkitab tidak pernah berbicara bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu atau merubah keadaan kita atau memberikan kita rasa cukup untuk masa lalu kita. Jadi kalau hari ini masih ada yang menggerutu, masih ada yang mempertanyakan sama Tuhan, kenapa saya masa lalunya begini, yuk mulai hari ini kalau engkau mau memiliki rasa berpuas hati dalam hidupmu, katakan Tuhan, itu sudah masa laluku. Dan jangan lagi diutak-atik. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah dirubah. Sekalipun Tuhan berkuasa mengubahnya, Tuhan tidak akan mengubahnya. Makanya Bapak Ibu bisa baca di Alkitab berbagai macam tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya diberkati Tuhan lewat luar biasa. Bahkan Daud seorang yang sangat dikenan oleh Tuhan, sampai Tuhan mengatakan aku telah menemukan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Tetapi masa lalu Daud begitu kelam. Bagaimana seorang raja yang diurapi Tuhan bisa mempunyai rencana yang begitu jahat. Melihat seorang wanita, dia jatuh cinta, jatuh hati. Dia ambil wanita tersebut, dia tidur dengan dia, kemudian dia membuat sebuah perencanaan bagaimana suaminya bisa dibunuh. Itu kan kejahatan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah hapus
kisah itu, tetap ada di Alkitab. Karena Alkitab memang menyajikan atau menceritakan bagaimana kehidupan manusia secara umum. Jadi Daud itu manusia biasa, tapi dia bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini saudara dan saya percaya, kita juga bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bisa merasa hidup kita cukup, kita akan lihat apa yang Tuhan akan sediakan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Wow, dahsyat saudara. Jadi ada yang pada mau dapat keuntungan? Atau ada yang mau dapat kerugian? Saya rasa gak ada yang mau angkat tangan ya. Gak ada dalam hidup ini manusia mau mengalami kerugian. Semua mau untung saudara. Tapi firman Tuhan berkata dengan rasa cukup kita akan dapat keuntungan. Keren gak saudara? Mungkin buat yang bersusah payah, berjerih lelah. Firman Tuhan berkata jerih lelah kita tidak membuat sesuatu yang berubah. Tetapi karena kemurahan Tuhan lah hari ini saudara dan saya bisa apa adanya. Hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan akan memberi keuntungan yang besar. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rasa syukur yang besar? Bagaimana kita bisa memiliki berpuas hati? Bagaimana kita bisa mengalami yang Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekenyangan. Sehingga dapat berkata, ini adalah surat Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Jadi Paulus ngomong sama Timotius, Timotius, udahlah, kalau kamu punya rasa cukup, kamu akan berhasil dalam hidupmu. Kamu akan beruntung, kemanapun kau pergi, kamu akan menjadi berkat. Kalau hari ini saudara saya tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menerima keadaan hidup kita, tidak bisa menerima situasi yang kita hadapi hari ini, kira-kira orang lain bisa terima gak? Kita mesti terima dulu. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain menerima keberadaan kita kalau kita sendiri gak bisa menerima? Dan bagaimana kita bisa minta Tuhan tolong aku, sementara kita sendiri tidak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya ada 3 hal saudara yang saya akan bagikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kepuasan hati, bagaimana kita bisa merasa cukup dalam kehidupan kita dengan berbagai keadaan yang kita hadapi. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Yang kedua, kita mesti menyadari bahwa Tuhan itu ada. Yang terakhir, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, mari kita lihat satu persatu saudara. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi dengan kata lain Paulus menjelaskan kepada jemaat Filipi, untuk engkau bisa merasakan berpuas hati, engkau bisa merasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, engkau harus mengerti tujuan hidupmu. Engkau harus mengerti untuk apa engkau dipanggil. Paulus tahu apapun yang dialami, kelaparan, kemiskinan, badai, karam kapal, dicambuk, ditolak, bahkan digigit ular, hampir mati di rajam batu. Tapi dia tahu semua itu akan membawa dia menjadi serupa dengan Kristus. Dia tahu. Jadi dia tidak mempersoalkan semua yang dialami dalam hidupnya. Hari ini juga sama. Kalau saudara dan saya tahu untuk apa kita hari ini, maka kita tidak akan mempersoalkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebetulan saudara, beberapa jemaat yang hadir sini pernah sama-sama kita perjalanan ke Israel, saudara. Pergi ke Holy Land, Promised Land, jalan-jalan. Dalam proses perjalanan itu saudara, sebelum perjalanan itu kan ada banyak halangan ya. Yang visanya mesti diurus lah, pasportnya mesti diurus lah, mesti jaga kesehatan lah, nanti lewat ada imigrasi, ada border pemeriksaan, kadang-kadang suka diisengin sama petugas, disuruh bongkar koper, angkat koper. Yang angkat kopernya banyak kasihan banget, maksud yang bawa kopernya banyak-banyak itu kasihan banget saudara. Karena begitu lewat border masing-masing mesti bawa sendiri. Itu melelahkan gak? Yes, melelahkan. Tapi dia tahu tujuannya. Aku mau masuk ke tanah perjanjian. Semua halangan itu apakah mengganggu hidupnya? Mengganggu sukacitanya karena dia mau ke tanah perjanjian? Kan enggak ya. Walaupun dengan berat, dengan susah, dia tetap datang saudara. Tapi begitu sampai di tanah perjanjian, masuk lewat border, waduh langsung hatinya happy. Semua yang tadi kita derita itu lupa. Sama seperti seorang wanita yang sedang mengandung dan mau melahirkan anak. Semua kesulitan dialami. Tapi begitu sang bayi itu lahir saudara, maka semua itu sirna.
Bayangkan kalau seorang wanita mau melahirkan, dia pikirkan betapa sakitnya dia melahirkan dan dia tidak berpikir bahwa anak itu akan hidup. Kira-kira dia sanggup gak melewati proses itu? Akan sangat sulit. Hari ini juga sama. Kalau kita tahu panggilan hidup kita, kita tahu tujuan hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan menyurutkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 4 Tuhan berkata demikian, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan bilang, dikatakan semua yang Tuhan ciptakan punya tujuannya. Bahkan orang fasik adalah orang yang kenal Tuhan tapi tidak mau percaya Tuhan. Tahu tentang Tuhan tapi menolak keberadaan Tuhan. Yang demikian aja, kalau bahasa kita sehari-hari kita bilang dia orang bocengli nih, orang gak tahu terima kasih nih. Itu aja Tuhan bilang yang kayak begini aja itu ada tujuannya. Apalagi kalau hari ini kita adalah orang-orang khusus, orang-orang spesial yang Tuhan pilih, Tuhan ciptakan. Pasti punya tujuannya. Temukan tujuan itu dan kerjakan. Selesaikan. Maka saya percaya, waktu saudara dan saya bisa menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita akan ada rasa bahagia. Kita rasa cukup, kita rasa puas. Seperti seorang wanita tadi melahirkan saudara. Waktu dia melahirkan seorang bayi, begitu bayinya lahir, dengar suaranya bunyi. Kemudian dokter bawa sang bayi, ibu ini bayinya. Seorang pria atau seorang wanita dengan keadaan sehat dan lengkap. Waktu sang ibu mendengar dan melihat si bayi tersebut menangis, saya percaya. Wanita tersebut merasa puas. Anakku sudah lahir. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah menemukan tujuan hidup kita masing-masing? Kalau belum, saya berdoa pagi ini engkau jangan menggerutu lagi dengan masa lalumu. Pada saat kita berfokus kepada masa lalu kita gak pernah punya kesempatan untuk melihat masa depan. Karena Tuhan menciptakan kita mata dua. Tapi perhatikan, kita punya dua mata hanya bisa lihat satu arah. Mau ke depan atau mau ke belakang. Mau lihat ke kiri atau mau lihat ke kanan. Gak seperti kuping saudara. Kuping bisa dengar kiri, bisa dengar kanan. Mata satu. Jadi hari ini pastikan satu yang Tuhan kasih ini fokus ya ke depan. Jangan ke belakang. Kalau engkau fokus ke belakang, engkau gak akan pernah bisa menemukan apa yang Tuhan akan suruh engkau kerjakan. Apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu tidak akan pernah ditemukan. Nah setelah kita menemukan tujuan hidupnya, ayo kita kerjakan. Sama seperti Paulus, dia tahu aku dipanggil untuk menjadi rasul Kristus. Sehingga waktu dia mengalami kelaparan, kedinginan, karam kapal, di Raja Batu, dia gak mempersoalkan. Dia bilang memang untuk itu aku ada. Lewat keberadaanku lah Injil diberitakan. Maka dalam Injil yang lain dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah ini kan keren sekali saudara. Ada gak di sini yang mau ngomong gini, celakalah aku kalau aku tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita berani mengatakan itu, saya percaya kita kenal betul panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, karena kalau dalam perjalanan kehidupan kita merasa, kok saya sendirian. Bapak Ibu pernah ngalamin itu? Saya berjuang kok seolah-olah sendirian gitu loh. Kok Tuhan gak ngikutin, kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan gak berikan kekuatan. Nah disitulah bagian yang kedua saudara. Untuk kita bisa berpuas hati, kita mesti menyadari bahwa Tuhan itu ada. Menyadari Tuhan ada dengan mengetahui Tuhan ada itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu pernah lihat iklan rokok? Pernah ya? Rokok. Merokok merusak kesehatan. Karena merokoklah saya kehilangan pita suara saya karena kena kanker. Merokok tidak baik untuk janin dan seterusnya. Dihimbau untuk tidak merokok. Tapi yang dijual rokok. Lucu ya. Saya mau tanya, terutama para dokter, kalau ditanya merokok itu sehat atau enggak? Jawabannya enggak sehat ya, betul? Setiap orang kalau ditanya secara normal jawabannya merokok itu sehat enggak? Enggak sehat. Tapi berapa banyak yang tahu merokok itu tidak sehat dan menyakitkan, akan memberikan dampak buruk bagi kesehatannya, tapi dia tetap merokok. Kalau ada yang merokok saya minta maaf ya, bukan disinggung, tapi ini realita yang kita hadapi saudara. Orang tersebut tahu merokok tidak baik, tidak sehat, akan membuat penyakit dalam hidupnya. Tapi dia tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam hidupnya. Sehingga hari ini kalau kita cuma tahu Tuhan ada, orang dunia, orang luar sana, orang fasik juga tahu Tuhan juga ada. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Allah
menyertai kita. Allah mengetahui semua hal yang kita kerjakan. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Allah itu ada dan sebenarnya Allah itu yang kita butuhkan. Tuhan itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi hari ini saudara saya nih, tubuh ini bisa berarti, tubuh ini bisa bergerak, beraktivitas dan seterusnya. Itu karena ada roh Tuhan. Coba kalau roh Tuhannya hari ini diambil, kira-kira tubuh ini masih ada gunanya enggak? Masih ada artinya? Masih saudara, karena jantungnya bisa dijual, ginjalnya bisa dijual, itu kata kedokteran saudara. Tetapi buat kita, kalau tubuh ini sudah gak ada roh Allah, udah gak ada gunanya saudara. Cepat atau lambat akan dikubur dalam tanah dan kembali ke debu tanah. Hari ini kita hidup, orang sanjung-sanjung kita. Kalau besok kita meninggal saudara, 1-2 hari pertama orang meratap karena kehilangan. 1 minggu orang sudah mulai biasa, 1 bulan kemudian orang udah mulai lupa. Setahun kemudian mungkin udah gak diingat lagi. Kenapa? Karena gak ada roh Allahnya. Tapi kalau hari ini kita hidup, mungkin kita dianiaya, kita dihina, kita dibuang, kita dicaci maki, kita tidak dihargai. Tapi selama kita hidup dan kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, satu hari orang akan melihat kita. Bener loh, ini orang dulu yang saya anggap rendah, yang saya gak perhitungkan. Tapi hari ini justru lewat dialah Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Cari Tuhan saudara, jangan yang lain. Pastikan dulu pertama hari ini ada Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, kita bukan cuma hanya menyadari bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan berjanji saudara. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan ada dan Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan engkau. Keren saudara. Kenapa ini penting saudara? Ditinggalkan Allah. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami waktu di atas kayu salib. Dia berteriak kepada Bapa di sorga, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu keterpisahan dengan Allah itu sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Dan itu penderitaan yang terbesar dalam hidupnya. Ditinggalkan saudara, sendirian. Untuk itu dia berjanji kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi yang jadi persoalannya saudara, kenapa kadang-kala kita tidak mengalami itu? Kenapa kita bisa merasa bahwa kehadiran Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Di slide-nya berikut saya tulis begini. Berkat Tuhan tidak selalu bersama dengan kita. Saudara setuju hal ini? Walaupun sebenarnya Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita, berkatnya juga selalu ada. Tapi karena kita mengukur kehadiran Tuhan tuh dengan berkatnya Tuhan. Kalau saya lagi berdoa, Tuhan jawab, oh Tuhan ada. Saya lagi butuh duit, Tuhan punya duit dong. Aku gak punya duit bayar uang sekolah, bayar kontrakan. Aku mesti beli baju baru, beli handphone baru, beli kendaraan baru, gak punya duit. Kita doa, Tuhan kasih, nih aku kasih duit. Terus kita bilang, dahsyat Tuhan kau ada. Tapi begitu kita doanya gak dijawab, sakit kita minta gak disembuhin, persoalan kita Tuhan gak jawab. Terus kita pulang di rumah, di kamar kita meratap sendirian. Mungkin Tuhan gak dengar kali doa saya. Tuhan gak sayang sama saya. Kalau Pak Didi yang doa langsung dijawab. Kalau saya yang doa kok Tuhan diam aja. Kenapa? Karena kita melihat kehadiran Tuhan itu dari berkat yang kita bisa raih. Dari keinginan, dari permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab itu berarti Tuhan ada. Tapi kalau itu gak Tuhan jawab itu berarti Tuhan gak ada. Perhatikan saudara, berkat Tuhan memang tidak selalu berada dengan kita. Tetapi ingat, tanpa berkat Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Di dalam Ulangan 8 ayat 13, ayat 3, saudara, Bapak Ibu perhatikan ini. Bagaimana Tuhan dengan iseng ngerjain bangsa Israel. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak dikenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Membiarkan engkau lapar. Kira-kira membiarkan kau lapar tuh kata ini sengaja atau tidak sengaja? Sengaja ya. Pernah kepikir nggak Bapak di sorga iseng banget gitu kasih Israel lapar? Mungkin hari ini ada juga di antara kita. Tuhan kasih aku sehat. Tuhan iseng kasih sakit saudara.
Kalau kira-kira saudara gitu sama Tuhan, marah gak sama Tuhan? Marah gak? Tuhan, saya minta loh Tuhan supaya jalanan jangan macet nih. Karena mau pergi pelayanan, mau pergi ibadah, mau pergi kul dan segala macam. Bisa-bisanya habis doa dengan semangat, dengan bahasa roh yang udah kencang saudara. Begitu keluar rumah, keluar jalanan, tiba-tiba langsung ada kecelakaan di depan. Terus jalannya keblok, macet total. Ya Tuhan, doanya apa, jawabannya apa? Kenapa Tuhan lakukan itu? Dikatakan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau hari ini kita mengukur kehadiran Tuhan dengan berkat yang kita bisa alami saudara, maka tidak heran semua hal yang kita ukur itu adalah Tuhan, satu persatu Tuhan cabut. Kalau kau berpikir bahwa kesehatanmu itu ada, itu karena itu baru ada Tuhan. Kalau kau sakit kau gak ada Tuhan, maka kesehatanmu Tuhan ambil. Kalau kau berkata hari ini jika aku diberkati berarti Tuhan ada. Kalau aku gak diberkati Tuhan gak ada. Maka berkat yang Tuhan kasih dalam hidup Tuhan akan ambil. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau diduakan dengan yang lain. Tuhan sama berkat Tuhan itu dua hal yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Yang kita perlu Tuhan ya. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang agak sedikit dalam tanda petik perlu dipertanyakan saudara. Kalau hari ini saudara suruh pilih. Ada Tuhan sama ada berkatnya Tuhan. Berkatnya besar lagi saudara. Pilih berkatnya atau pilih Tuhan ya? Kalau gereja semua jawab pilih Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Kalau pilih berkat Tuhan takut dilihatin tetangga, malu dia bilang. Di gereja kok gitu loh. Tapi begitu keluar dari sini, kamu berani gak nyangkal iman kamu? Kamu sangkal imanmu, aku kasih kamu jabatan. Kamu sangkal imanmu, aku kasih kau berkat. Berani rubah imanmu? Kau rubah imanmu, aku kasih semua fasilitas yang ini. Tapi kalau kau tetap mempertahankan imanmu, jabatanmu aku ambil. Proyeknya aku gak kasih. Pada saat itu kita pilih yang mana? Kalau di gereja jawabannya sama, pilih Tuhan saudara. Tapi ujiannya bukan ada di sini, nanti di luar sana. Jadi hari ini yang mengerti bahwa hidup kita perlu Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun berkatnya gak ada, tetap kita percaya Yesus ada bersama dengan kita saudara. Yang berikutnya saudara, kita bukan cuma hanya merasa dari Tuhan ada, tapi kita juga mesti menyadari bahwa Allah adalah penyedia segala kebutuhan rohani dan jasmani kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan saudara. Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau hari ini saya bilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua masalahmu akan dibantu, akan diberkati, tapi sesuai dengan kemampuan gereja ya. Atau sesuai kemampuan Pak Didi, sesuai kemampuan Pak Totong. Saya mau tanya, kemampuan gereja ini, kemampuan Pak Totong, kemampuan Pak Didi dan kemampuan kita semua ada batasannya gak? Ada kan? Datang ke Pak Didi, aduh kenapa? Ini paru-paru saya satu bolong nih Pak Didi. Dokter bilang ini paru-parunya udah rusak, gak bisa dipakai. Udah pergi berobat, udah berobat semana-mana. Dokter bilang gak bisa, tetap gak bisa disembuhkan. Datang ke Pak Didi, Pak kasih saya paru-paru yang baru dong. Bisa gak dilakukan? Gak bisa. Tapi Alkitab bilang menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah hitung gak sih kekayaan Kristus seperti apa? Pernah ukur gak kebesaran Tuhan itu sebesar apa? Dan Tuhan bilang itu loh diukurkan kepadamu. Apa yang buat Tuhan gak bisa kerjakan? Apa yang membuat Tuhan sulit untuk melakukan sesuatu? Gak ada kan? Tapi selama saya pelajari Alkitab ada satu hal yang saya temukan yang Tuhan tidak bisa paksa kita. Karena dia memberikan kita kehendak bebas. Sehingga dia tidak pernah memaksakan kehendak dia kepada diri kita. Melainkan kita sendiri yang mesti menerima itu dan melakukannya. Itu Allah kita saudara. Dia bilang, tetapi ingat aku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginanmu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Bisa pakai siapa saja. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan pakai atau Tuhan sengaja buat alatnya atau buat orang yang Tuhan mau pakai itu menjadi sangat tidak mau berjalan atau tidak mau lakukan. Misalnya saya ambil contoh yang gampang ya.
Kalau saya ambil contoh yang lain biasa agak susah. Saya ambil contoh duit aja ya. Bapak Ibu ngerti kan duit lebih gampang ya. Misalnya sekarang saya lihat Pak Didi baru menang undian dapat duit 100 juta. Wih, dia datanglah ke JFC saudara, dipanggil, mana Pak Daniel sini, kasih 10 juta, wih tepuk tangan. Dipanggil lagi, mana Hendy sini, kasih 10 juta, wih keren. Terus saya bilang, siapa lagi ya mau gue bagi ya? Tiba-tiba saya lagi butuh duit saudara. Saya datang ke Pak Didi, Pak Didi, waduh masih ada 80 juta Pak. Kebetulan Pak, saya lagi ada masalah Pak. Apa masalahnya? Saya ceritalah, begini. Pak Didi bilang, kamu perlu berapa? Saya nggak banyak sih Pak, saya cuma butuh 2 juta aja Pak. Terus tiba-tiba Pak Didi lihat saya, dia doa sama Tuhan. Enggak, saya nggak mau bagi. Saudara marah nggak sama Pak Didi? Kenapa marah? Karena menurut penilaian saya, dia bisa bantu. Dia pegang duit 100 juta, dia udah bagi 20 juta ke yang lain. Dan dia masih pegang 80 juta, dia pikir gue mau bagi siapa? Lah kan saya cuma minta 2 juta. Gak dikasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatimu bergantung kepada orang atau kepada Tuhan. Waktu kita bergantung kepada orang, disitulah Tuhan cabut saudara kemurahannya. Dan kita marah sama Pak Didi. Padahal Pak Didi bilang, gue sih pengen kasih Pak. Tapi saya lagi doa, Tuhan bilang jangan. Kan saya juga takut melawan Tuhan. Ini kan berkat datang dari Tuhan, bukan punya saya. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bisa menggunakan siapa saja sebagai alat memenuhi kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan mau, kita harus tetap mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan alatnya Tuhan. Bukan mengharapkan berkatnya Tuhan. Waktu engkau kelaparan, kau berdoa, kau minta makan sama Tuhan. Saya mau tanya, mendingan dapat makanan atau mendingan tidak merasa lapar? Mana lebih enak? Lagi lapar nih, gak punya makanan, doa. Terus Tuhan bilang gini, aku gak akan kasih kamu makanan, tapi aku kasih kamu kekuatan untuk kau tidak merasa lapar. Pilih yang mana? Makanan atau tidak lapar? Di gereja jawabannya sama, tidak lapar karena agak rohani sih Pak. Kalau pilih makanan kayaknya kurang rohani. Tapi di luar sana, kita minta makanan. Ingat kisah Nabi Elia. Satu hari dia lari dari Isabel, dia ada di tepi sungai Kerit. Tuhan kirim siapa untuk mengirim makanan kepada Elia? Dia pakai burung gagak saudara. Burung gagak ini burung yang paling rakus. Jangankan dia membagi makanan sama orang lain. Kalau perlu makanan orang lain diambil saudara. Burung yang demikian Tuhan bisa pakai menjadi alat dia untuk beri makan Elia. Kalau hari itu engkau jadi Elia, engkau ngarepin burung gagaknya atau ngarepin Tuhan? Jawabannya sama di gereja, ngarepin Tuhan. Saya berdoa, waktu engkau keluar di tempat ini, engkau tetap ingat jawabanmu hari ini. Ngarepin Tuhan, bukan ngarepin burung gagak. Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Maka di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8, perhatikan ini. Paulus bicara kepada Petrus, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Saya merenungkan dua kata ini, makan dan pakaian. Kenapa sih Tuhan pakai makan dan pakaian? Gak ada pakai kata yang lain? Akhirnya saya ngerti saudara. Saya kasih sedikit ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa mengerti kenapa Paulus mengatakan asal ada makan dan pakaian cukup. Di sini ada yang pernah lakukan puasa 40 hari? Kalau nggak ada, anggaplah ada. Engkau puasa 40 hari tanpa makanan. Lewat bakso afung, aduh enak banget. Tapi puasa nggak makan. Lewat sebelah lagi ada steak, waduh enak banget. Lagi puasa nggak makan. Jalan-jalan, ada bami aloy, wih keren banget. Tapi ingat lagi, puasa. Kelilinglah kemana-mana, lihat berbagai jenis makanan saudara. Tapi lagi puasa. 38, hari ke-39, hari ke-40, 1 hari lagi Tuhan. Asik, 40 hari lewatlah dengan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, 40 hari sudah aku lalui. Besok makan. Gitu. Wih, kalau beli bakso afung, beli bami alok, beli ini. Mahal sekali satu-satu. Dia bilang gitu, mau berapa banyak? Ya udahlah pergi ke satu tempat yang bisa makan semuanya. Tapi bayarnya cuma sekali. All you can eat.
Nyampe lah toko tersebut. Masuk, waduh ada bakso, ada daging, ada ikan, ada steak. Wah dia ambilin semua saudara. Wah, kenapa? 40 hari gak makan. Duduklah di meja, ucap syukur. Tuhan terima kasih aku sudah puasa 40 hari. Hari ini aku mau makan, terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih, bla bla. Siap makan. Saya mau tanya, semua yang kau ambil tadi itu, yang kau bayangkan selama 40 hari itu, apakah bisa dimakan semua? Lo udah 40 hari lo gak makan. Bisa makan 3 porsi, 4 porsi, 5 piring. Kan tetap 1 piring kan? Tetap 1 porsi dong. Kalau mau lebih banyak paling 2, itu pun juga udah dipaksa-paksa. Betul? Jadi semua yang tadi kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita ambil semua itu buat apa? Hanya untuk memuaskan keinginan kita saja. Tapi kebutuhannya gak perlu. Cukup makan 1 porsi, selesai kan? Walaupun kau sudah puasa 40 hari, kau puasa 4 tahun yang lalu, gak makan, tetap makannya sama. Makanya Tuhan bilang, ada makan, cukuplah. Demikian juga dengan pakaian. Lihat, wih baju bagus mau beli. Aduh jangan dah, lagi irit, belum ada duit gitu. Tahun ini lewat, gak belanja. Tahun depan Natalan lagi. Waduh, gereja bilang, Bapak Ibu, minggu depan kita Natalan. Kita pakai warnanya hijau sama merah. Kita buka lemari kita, baju hijau gak ada. Kita buka baju merah gak ada. Mau beli gak ada duit. Aduh tahan deh. Datanglah pakai baju putih. Lu kamu kok pakai baju putih? Iya lagi gak punya duit Pak. Ya udah gak apa-apa, sukacita. Tahun ketiga, tahun keempat, tetap juga gak punya duit. Sampai tahun kelima Tuhan buka jalan. Dikasih berkat yang besar. Pergilah ke mall. Baju hijau beli, baju merah beli, baju hitam beli, kuning beli, semua dibeli saudara. Terus lagi, saya udah 5 tahun gak ganti baju. Besok minggu mau ibadah, gue mau pakai baju gue supaya orang lihat semua. Baju merah gue ada, hijau ada, hitam ada, kuning ada, dipakai semua. Datang ke sini, bisa? Bisa, tapi kan akan dianggap orang ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa gitu loh. Betul? Kita pakai baju berapa banyak? 1, kalau kedinginan 2. Itu pun juga udah gak enak di badan gitu loh. Asal ada pakaian, cukuplah. Lah waktu kita beli itu semua tadi buat apa? Hanya untuk memenuhi keinginan kita. Pride kita, ego kita. Supaya orang bisa lihat gitu loh bahwa aku bisa. Makanya Paulus bilang asal ada makan dan minum cukuplah. Ada satu quote berkata begini, bila saya tidak puas dengan apa yang saya miliki, saya tidak akan pernah puas dengan apa yang saya inginkan. Kalau hari engkau tidak bisa bersyukur dengan apa adanya hari ini, engkau minta semua, nanti Tuhan, nanti. Percaya dah, kalaupun itu semua Tuhan kasih, tetap engkau tidak bisa bersyukur. Presiden Amerika Benjamin Franklin berkata begini, ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin, sedangkan berpuas hati membuat orang miskin menjadi kaya. Menurut Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang kaya sama orang miskin, mana yang lebih gampang memberi? Kalau jawabnya pelan-pelan gak kedengeran saya, apalagi ramai. Sekarang pakai tangan aja ya. Yang lebih setuju orang kaya lebih gampang memberi, angkat tangannya dulu. Ada beberapa orang. Yang lebih setuju orang miskin lebih gampang memberi. Sedikit orang. Yang tidak tahu orang kaya atau orang miskin lebih gampang memberi, angkat tangannya. Ada beberapa orang. Dijumlahin semua tetap masih kalah banyak dengan jumlah yang hadir. Saya nggak tahu yang nggak angkat tangan kenapa. Yang setuju bahwa orang kaya dan orang miskin sama-sama susahnya memberi. Ada satu orang, terima kasih Bu, itu jawaban yang betul. Bukan masalah kekayaan dan kemiskinan membuat kita bisa gampang memberi apa enggak. Tapi rasa cukup dalam hidup kita yang membuat kita bisa berbagi. Oke, saya tadi ambil semua makanannya. Kan saya gak makan sendiri. Saya ajak teman saya ajak Pak Didi, ajak lainnya. Yuk. Oh saya beli baju banyak. Kenapa? Karena saya tahu bukan saya aja yang pernah mengalami kesusahan. Orang lain juga pernah. Waktu kita mengalami kesusahan, kita kepingin orang bantu kita. Iya Pak, iya. Sehingga waktu kita diizinkan tuh Tuhan terjadi, kita bisa berbagi saudara. Berikutnya saudara, ketidakpuasan menyebabkan keserakahan. Kok bisa? Iya,
Kalau kita gak bisa merasa cukup, kita jadi serakah, saudara. Apa arti serakah? Slide berikutnya, saudara. Serakah itu bila kita menginginkan apa yang belum Allah berikan kepada kita, tetapi Allah telah berikan kepada orang lain. Itu namanya serakah. Makanya Musa memberikan hukum Taurat, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau saya baca begini aja mungkin kita agak sulit untuk mengerti. Saya bercontoh masalah uang lagi, saudara. Karena uang itu membuat kita paling gampang mengerti. Hari ini saudara berdoa siang dan malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tuhan kasih aku pekerjaan, Tuhan kasih aku pekerjaan. Akhirnya satu hari Tuhan jawab doamu, dikasihlah pekerjaan. Diterima. Terus diwawancara sama HRD. Kamu minta gaji berapa? Apalagi kita bilang gitu, aduh aku kalau minta gaji tinggi nanti ditolak. Minta gaji rendah, kerendahan. Udahlah terserah Bapak HRD aja. Saya dikasih berapa aja terima. Oke, dihitung-hitung. Ya udah, kamu tak kasih 1 bulan 5 juta rupiah. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Besok siap kerja? Siap Pak, hari ini pun siap gitu loh. Besok datang kerja, semangat gak saudara? Besok hari kedua datang kerja, semangat gak? Hari ketiga datang kerja, semangat gak? Kenapa semangat? Karena doanya dijawab kan. Begitu hari keempat saudara, ada teman baru masuk. Bro, iya Pak, saya baru masuk, baru kemarin diwawancara diterima. Oh iya, kamu lulusan dari mana? Oh saya lulusan dari situ loh. Oh di sebelah. Oh sama dong, angkatan kapan? Oh saya angkatan 2023. Oh sama, saya juga sama, jurusannya apa? Oh saya jurusannya manajemen. Wih sama, keren. IPK-nya berapa? Ya 3,8, oh tinggian saya 3,9 gitu. Tapi ngomong-ngomong kamu digaji berapa? Ya kemarin HRD bilang karena saya baru lulus tahun 2003, saya coba dikasih gajinya kecil sih Pak. Ya kecilnya berapa? Ya 7 juta lah Pak. Saudara tadi berapa gajinya? 5 juta. Hari kelima datang kerja, semangat gak? Kenapa gak semangat? Karena engkau menginginkan gaji yang 7 juta dia dapat. Itu namanya serakah. Itu yang Tuhan marah sama pekerja kebun anggur. Kamu tak bayar 1 dinar kerja jam 6 pagi, jam 9 pagi. Ada orang kerja jam 5 sore, Tuhan kasih 1 dinar. Yang ini protes. Tuhan, engkau membiarkan kami panas seharian. Kok cuma dengan gaji 1 dinar? Dia baru sejam, gajinya sama. Tuhan bilang apa? Kalau aku mau memberi dengan murah hati, kenapa engkau marah? Bukankah waktu kita deal sama HRD 5 juta kita agree, kita terima? Kenapa kita mesti marah dengan teman kita yang masuk dengan 7 juta? Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Ada amin saudara? Mari saya undang tim musik bisa kembali ke tempat. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 saya bacakan secara lengkap saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Amin saudara. Lihat kiri kananmu bilang, cukuplah. Kita punya rasa cukup, rasa puas saudara. Kita buktikan dengan bersyukur kepada Tuhan. Saya ajak kita boleh nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu. Yuk mari kita bangkit berdiri semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Naikkan ucapan syukurmu dengan penuh ucapan syukur saudara. Dengan rasa berpuas hati, dengan rasa cukup, engkau mensyukuri hidupmu yang Tuhan berikan. Sehingga muatan ucapan syukurmu kepada Tuhan itu memiliki bobot yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu
sekali lagi segala puji. segala Yes. puji, Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan Hanya bagimu. Terpujilah namamu. Oh, Rabaya. Naikkan ucapan syukurmu, saudara. Naikkan ucapan syukurmu kepada Bapa di sorga. Naikkan, katakan terima kasih. Buat Bapa di sorga hari ini disenangkan hatinya. Dengan kau memiliki rasa ucapan syukur, ibadah disertai dengan rasa syukur akan memberikan keuntungan yang besar dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami boleh lebih banyak lagi merasa bersyukur Tuhan. Karena keberadaan kami sungguh Tuhan ada sebuah hal yang ajaib Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat melihat Tuhan ada Engkau dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan para umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman boleh memberikan kami penerangan Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi Tuhan bersyukur di hari-hari ke depan ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Apapun yang kami hadapi Tuhan kami percaya. Seperti Rasul Paulus katakan, aku dapat menanggungnya. Karena Allah yang menyertai. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Pada kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Amin.